Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ikuti kata Koko ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini Koko mau cerita tentang 2 orang. Ada berapa? 2 orang. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Sekarang coba bahasa Inggrisnya ya. 1, 2. 1, 2. Jadi ada 2 orang. Nah, ada 2 orang yang sayang sekali sama Yesus. Sayang sama Yesus. Nah, namanya siapa sih mereka? Namanya adalah Petrus dan Yohanes.
Namanya siapa? Petrus dan Yohanes. Nah, ada dua orang yang sayang sama Yesus. Misalkan adik-adik tanya nih, gimana sih emang ciri-cirinya kalau kita sayang sama Yesus? Ada lagunya adik-adik, kalian pasti tahu. Ya, kita sama-sama nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, 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 glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu adik-adik ciri-cirinya kalau sayang sama Yesus. Nah, adik-adik sayang gak nih sama Yesus? Ah, gitu. Oke deh. Nah, kita balik lagi ke ceritanya ya. Tadi ada dua orang, namanya siapa? Petrus dan Yohanes. Nah, suatu hari adik-adik, suatu hari ada orang jahat. Ya, ada orang jahat yang membawa Petrus dan Yohanes kemana yo? Ke penjara. Wah, penjara. Wah, kalau penjara itu gelap, dingin. Waduh, ya adik-adik ya, mereka dimasukin ke penjara. Waduh. Tapi adik-adik, Petrus dan Yohanes tidak takut. Mereka tidak takut dan mereka tidak cemas. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan yang melindungi Petrus dan Yohanes. Gitu adik-adik ya. Petrus dan Yohanes gak takut. Dan mereka tetap berserah sama Tuhan dan doa sama Tuhan ya. Doa mereka tuh, Tuhan bebaskan kami dari penjara ini. Ih, doanya seperti itu. Ya, mereka tidak takut karena mereka tahu Tuhan yang menjaga mereka. Mereka berdoa, Tuhan bebaskan kami dari penjara. Adik-adik, tahu nggak? Suatu hari pada malam-malam, kalian tahu ada malaikat. Ada apa? Malaikat. Ada malaikat yang datang ke penjara itu lalu membebaskan Petrus dan Yohanes. Yeay! Petrus dan Yohanes ketika mereka bebas dari penjara, mereka sangat senang. Mereka happy banget. Adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama tepuk tangan. Yeay! Gitu adik-adik ya. Jadi kita hari ini belajar ya, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh cemas ya, karena ada Tuhan yang menjagai kita. Dan kalau kita takut, kita malas cemas, jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan. Tuhan jagai aku, Tuhan jagai keluarga, Tuhan jagai papa mama, kakak adik, Tuhan yang jagai. Gitu adik-adik ya. Kita hari ini belajar bahwa kita nggak boleh takut, nggak boleh cemas ya, karena Tuhan yang menjagai kita. Dan jangan lupa untuk berdoa, berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Oke, itu aja firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau nyanyi lagi. Ayo, sebelum berdoa kita mau nyanyi lagu apa? Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Ikut-ikut kok berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajari kami supaya kami tidak takut,
tidak cemas, dan mau belajar untuk rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Tuhan berkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Cici percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja karena Tuhan Yesus melindungi kita semua. Oke, hari ini sebelum Cici cerita tentang firman Tuhan, Cici mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas ataupun yang sudah lulus dan naik tingkat. Eits, tapi jangan cepat puas. Setelah ini kalian masih harus tetap belajar dan jangan lupa sambil berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul dalam ibadah online. Sebentar kami akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan kami percaya Engkau Tuhan yang membimbing kami agar kami boleh mengerti cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Cici mau cerita dengan tema Tuhan menolong. Cerita kali ini diambil dari Alkitab di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Nah, kisah ini menceritakan tentang dua orang. Yang pertama adalah Petrus dan yang kedua adalah Yohanes. Yohanesnya pakai topi. Oke. Jadi, Petrus dan Yohanes ini mereka kerjaannya adalah berkeliling-keliling kota. Keliling kota ngapain sih? Mereka mengajar atau disebut juga saat itu sebagai rasul. Yang kita kenal sekarang kira-kira disebutnya guru. Nah, mereka mengajar nih. Ngajarin apa? Matematika, bahasa Inggris. Enggak adik-adik, mereka ngajarin tentang firman Tuhan. Jadi mereka keliling menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, sampai orang-orang semakin dan semakin banyak yang tahu tentang Tuhan. Jadi mereka berkeliling dan bercerita tentang firman Tuhan. Orang-orang pun semakin banyak yang mengikut Tuhan. Dari yang jahat menjadi baik, dari yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dan mereka pun menyebarluaskan lagi firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik, saat itu ada yang namanya imam-imam besar atau ketua-ketua yang tidak suka sama Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka iri. Banyak sekali orang yang mendengarkan perkataan Petrus dan Yohanes, sedangkan orang yang mengikut mereka semakin sedikit. Jadi mereka iri hati. Nah adik-adik, selanjutnya para imam-imam besar ini berpikiran jahat. Kira-kira gimana ya supaya Petrus dan Yohanes ini gak bisa lagi menyebarkan firman Tuhan? Dan akhirnya adik-adik, Petrus dan Yohanes ditangkap. Mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Nah adik-adik, setelah dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak sedih dan tidak menyalahkan firman Tuhan. Mereka juga tidak menyalahkan Tuhan. Gara-gara nyebarin firman Tuhan nih, jadinya masuk penjara. Tidak adik-adik, tetot. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Sebaliknya mereka di dalam penjara tetap memuji Tuhan, mereka tetap berdoa. Nah adik-adik, hari itu saat mereka di dalam penjara, sebelum mereka tidur mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami ditangkap karena kami telah menyebarkan firman Tuhan. Tapi kami tidak mau menyerah. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong kami keluar dari penjara ini sehingga kami boleh menceritakan kembali tentang firman Tuhan kepada orang banyak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah saat itu adik-adik, tiba-tiba setelah Tuhan Yesus mendengar murid-muridnya ini yang sedang ditangkap tetap berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pun mengirimkan malaikatnya ke penjara itu menghampiri Petrus dan Yohanes. Apa yang dilakukan malaikat ini? Malaikat ini membebaskan Petrus dan Yohanes dengan cara yang sangat ajaib. Nah setelah itu, setelah Petrus dan Yohanes bisa keluar dari penjara, mereka pun gak males-malesan. Mereka gak,
mumpung baru keluar dari penjara, nanti dululah ceritain firman Tuhan ya. Enggak, mereka tetap semangat dan mereka langsung pergi ke bait Allah dan mereka menceritakan firman Tuhan. Bait Allah ini sekarang kita kenal sebagai gedung gereja. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Petrus dan Yohanes ini? Kita mau belajar bahwa meskipun kita sedang kesulitan, meskipun kita sedang kesusahan, kita sedang bingung nih gimana sih caranya melakukan sesuatu, adik-adik ingat selalu kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dari zamannya Petrus dan Yohanes, sekarang dan selama-lamanya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendengarkan doa kita dan selalu siap untuk menolong kita. Adik-adik, jangan pernah berpikir kalau adik-adik sendirian, karena selalu ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong kita. Nah, adik-adik, sebelum Cici tutup firman ini, kita mau sama-sama baca ayat di Mazmur 121 ayat 2 yang berisi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah adik-adik, ketika adik-adik sedang kesusahan, ketika adik-adik butuh pertolongan dimanapun dan kapanpun, jangan lupa untuk berdoa minta pertolongan Tuhan dan ingat ayat yang tadi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang lebih hebat daripada apapun. Oke adik-adik, cerita Cici hari ini sampai di sana. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengar cerita tentang firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk seperti Petrus dan Yohanes yang mengandalkan Engkau, yang percaya bahwa Engkau akan menolong kami kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian cerita hari ini adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan main jauh-jauh, dengerin kata papa mama di rumah. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kita sudah lama tidak berjumpa dalam ibadah Basecamp Junior. Tapi pada hari ini kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, bahwa berbicara tentang Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh datang kembali untuk beribadah sekalipun lewat ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpin kami memiliki kerinduan hati yang luar biasa Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada pada hari ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo, apa kabar? Jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana para murid pada waktu menghadapi para imam, para orang-orang yang tidak senang dengan pengikut Kristus. Yaitu kita mau berbicara bagaimana Tuhan menolong Rasul Petrus dan Yohanes. Pada waktu itu para imam takut. Karena apa? Rasul Petrus dan Yohanes banyak orang yang disukai. Mereka suka menyembuhkan orang. Ketika ada orang sakit, berdoa, orang itu sembuh. Orang lumpuh bisa berjalan. Jadi para imam pada waktu itu mengalami yang namanya suatu ketakutan. Lalu timbullah suatu rencana, yaitu untuk menangkap para rasul, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi adik-adik? Penjara itu tidak mengenakan, penjara itu kotor, penjara itu gelap. Tapi apa? Kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang menolong, maka tidak ada satupun yang mustahil. Suatu ketika para Rasul Yohanes dan Rasul Petrus berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Karena apa? Tidak terjadi satu kesalahan pada rasul-rasul. Karena pekerjaan rasul pada waktu itu dia menjalankan perintah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Orang sakit didoakan sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat.
Tapi pada waktu orang Saduki, para imam tidak suka dengan rasul-rasul, akhirnya dia menangkapnya. Timbul satu niatan, yaitu namanya iri hati. Adik-adik, pada pagi hari ini kalau kita mempunyai sifat yang tidak baik, iri hati, ini berbahaya. Mungkin kita punya adik, punya kakak di rumah, yang satu disayang mama, yang satu disayang papa, timbullah sikap iri hati. Maka seperti firman Tuhan hari ini, para orang Saduki, para imam iri hati karena pengikutnya sedikit. Dan timbullah satu hal yang luar biasa. Ketika para rasul berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, menolong mereka, membawa mereka keluar dari penjara dan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi para rasul mulai ketakutan kembali, karena apa? Semakin banyak pengikutnya, dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi kesulitan kita? Apa yang menjadi permasalahan kita? Mungkin kita nggak bisa beribadah, tapi kita jangan lupa untuk terus berdoa. Dan hari ini ketika Rasul Petrus dan Yohanes berdoa, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Dan pada pagi hari ini, apa sakitmu? Apa pergumulanmu? Berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah menyanyiakan doa kita. Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Dan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan seperti kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan menolong para rasul, Tuhan pun sanggup menolong kita hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolong para rasul, membebaskan para rasul dari penjara. Dan hari ini Tuhan, apapun yang menjadi persoalan setiap adik-adik kami pada hari ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan lawat mereka, supaya mereka terus memiliki pengharapan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik jaga kesehatan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa terus berdoa. Bye.